kepada Allah Azza wa Jal. Maka para jamaah sekalian, ya, sebenarnya umat Islam itu tidak perlu diajarkan lagi persoalan toleransi, karena telah terbukti bahwa umat Islam adalah umat yang paling memahami bagaimana kita bertoleransi. Toleransi itu bukan kita menerima kebenaran agama yang lain, tetapi mengakui bahwa ada agama yang lain selain Islam, tetapi tidak boleh kita mengakui kebenaran agama lain. Kapan kita mengakui kebenaran agama lain, maka kita telah bisa dikategorikan sebagai bentuk kekufuran kepada agama yang kita yakini. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita dipilih oleh Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini sebagai atau untuk melengkapi kajian kita tentang faraid yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah selesai kita tuntaskan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, maka ya tidak ada salahnya malam hari ini kita latihan tuntaskan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar untuk menyelesaikan, maka ya tidak ada salahnya malam hari ini kita latihan untuk menyelesaikan dan sekaligus mengingat kembali beberapa persoalan atau beberapa hal yang telah kita pelajari terkait dengan warisan ini. Kita langsung masuk pada penyelesaian masalah, ya, karena pada intinya bagaimana warisan itu dibagi. Warisan itu dibagi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kita mulai, ya. Nah, ini ada papan tulis. Ya. Bagaimana? Saya bisa berdiri? Tidak apa-apa? Ya. Oh, yang di situ berarti tidak bisa lihat, ya? Ya. Gimana? Oh gitu. Ya, supaya kelihatan. Ini papan tulisnya kecil. Ya. Ya? Kemana? Cukup? Ya. Ya? Pakai mic. Ini sudah ada. Oh, untuk itu ada mic itu, ya. Ini mungkin agak terang. ya. Ya. Nah, kita satu. Jadi ini contoh, ya. Ada yang meninggalkan satu orang istri, 2 anak perempuan, dan 1 orang saudara perempuan sebapak. Ya, al-ukhtu li'ab. Nah, siapa yang bisa maju ke depan? Ini kan latihan.
Silakan. Ada? Atau harus ustadznya yang ya. Ya, jadi kita coba ya. Jadi coba perhatikan ya, jadi kita ingat pelajaran kita. Jadi istri, kita mulai dari istri ya. Selalu diingat ashabul furud dulu. Kalau kita ingin membagi itu dibagi dulu kepada siapa? Ashabul furud. Asabah itu belakangan, karena asabah itu dapat sisa ya. Nah, jadi umpamanya istri. Nah, istri ini dapat berapa? Saya bilang 1/8. Kenapa dapat 1/8? Betul. Jadi itu selalu ingat. Istri kalau ada anak berarti dapat 1/8. Ya. Kemudian anak perempuan dapat berapa? Ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan dapat berapa? Dapat 2/3. Ya. Kemudian saudara sebapak, 1 saudara perempuan ini sebapak. Ini apa namanya ini? Apa? Ma'al ghair, asabah ma'al. Kita ingat asabah, dia dapat sisa. Kita sebut asabah. Ya. Asabah. Ya. Jadi kalau kita ingin bagi warisannya, maka kita jadikan seluruh harta warisannya itu menjadi berapa? Cari asal masalahnya, dalam bahasa Arab asal masalah. Jadi dicari, ini kan 1/8 dan 2/3, dicari apa namanya kalau dalam matematik itu? Apa? Faktor penyebut ya. Berarti ini 24 ya. Ya, 24. 8 kali 24. Ini ingat lagi pelajaran matematik dulu. Ya. Jadi 24 ini keseluruhan warisan, total warisan, namanya asal masalah ya, keseluruhan warisan 24. Jadi harta warisannya itu dikumpulkan, dibagi menjadi 24 bagian. Jadi kalau umpamanya nilai ini dibagi ya, 1 miliar itu dibagi, umpamanya harta warisan 1 miliar dibagi berapa? 24 bagian ya. Jadi di total dulu seluruh harta warisannya, kemudian dibagi asal masalahnya. Berarti istri dapat berapa? 24 bagi 8. Ini berapa? Dapat 3. Ya. Dapat 3 bagian dari 24 itu. Ya. Kemudian 2 anak perempuan dapat berapa? 16 ya? 16. Iya. Bagaimana caranya 16? Iya. 16. Kemudian sisanya? 5. Sudah benar ini ya? Antum yang hitung. Iya. Iya. Jadi ini kan jumlahnya 24 jadinya, ya. 3 tambah 16, 19 tambah 5, 24. Ya. Jadi istri dapat 1/8, jadi 24 harta warisan itu ketika sudah dibagi 24, istri dapat berapa? 3 bagian. Anak perempuan, 2 anak perempuan dapat 16, ini masing-masing dapat berapa? Iya, masing-masing dapat dapat 8 bagian. Iya. Kemudian sisanya saudara perempuan sebapak 1 orang, dia jadi asabah ma'al ghair, dia dapat sisa, dapat 5. Ya, paham ya? Begitu caranya. Jadi tinggal di total berapa total harta warisannya, tinggal dibagi nanti menjadi berapa tergantung penyebutnya nanti ya. Ya. Begitu caranya. Kita pindah ke soal yang kedua.
Ya, ini soal yang kedua. Ya, siapa yang bisa bantu? Seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan satu orang bapak, ya jelas, ya. Kemudian satu cucu laki-laki, dan suami. Silakan. Siapa yang bisa jawab ini? Angkat tangan saja. Ayo. Ini kayaknya, ya. Nah, kita mulai dulu dari siapa? Iya, dari suami. Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Kenapa dapat seperempat? Ada keturunan. Keturunan itu tidak mesti anak, cucu pun itu dianggap keturunan. Jadi berarti suami cuma dapat seperempat. Kemudian bapak dapat berapa? Karena ada anak, maka bapak itu dapat dapat berapa? 1/6. Bapak itu kalau bukan 1/3 dapat 1/6. Kalau ada keturunan maka dia dapat 1/6. Ibu pun sama, ya. Nah, itu 1/6. Kalau ada keturunan dapat 1/6. Sementara satu cucu laki-laki dapat berapa? Dapat sisanya. Jadi apa? Asabah. Nah, ini asal masalahnya berapa? Warisannya dibagi 24 atau 12? 12. Iya. Jangan terlalu tinggi. 12. Iya, karena 12 ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 4. Iya. Nah, 12. Iya. Bapak dapat berapa? Dapat 2. Iya. Suami dapat 3. Cucu dapat apa? 7. Ya. Jadi kalau harta warisannya itu 12 miliar, maka bapak dapat 2 miliar, cucu ini dapat 7 miliar, suami dapat 3 miliar. Nah, begitu caranya. Paham ya? Kalau harta warisan. Jadi ini sebenarnya nanti mengikut berapa total harta warisan itu dibagi 12, ya, dibagi 12. Jadi umpamanya ada rumah, ada mobil, nah itu ditotal dulu semua. Berapa nilainya, kemudian dibagi sesuai dengan asal masalahnya. Jelas ya? Jelas? Iya. Kalau ada yang tidak paham, ya langsung tanyakan. Namanya kita latihan. Satu anak perempuan, istri, satu saudara perempuan dan satu saudara sama ya, saudara perempuan ini sekandung, ini sebapak. Ah, jadi ada yang meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak perempuan, seorang istri,
satu saudara perempuan sekandung dan satu saudara perempuan sebapak. Siapa yang bisa selesaikan masalahnya? Ayo. Siapa? Waduh, ini. Iya. Kita sama-sama. Oke, enggak apa-apa. Iya. Iya. Anak perempuan dapat berapa? Dapat cuma satu. Anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Ya. Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa? Kalau setengah ini karena satu ya. Kalau satu anak perempuan itu dapat setengah. Kalau dua anak perempuan dapat 2/3. Ya. Nah, istri dapat 1/8. Saudara perempuan sekandung? Saudara perempuan sekandung dapat? Dapat berapa? Dapat? Ini saudara, kalau ada anak perempuan kemudian ada saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sekandung itu dapat sisa. Ini namanya asabah ma'al ghair, ya. Nah, saudara perempuan sebapak dapat berapa? Dapat? Ini mahjub, terhapus dengan saudara perempuan. Meskipun dia sama saudara perempuan, tapi saudara perempuan sekandung itu lebih kuat, sehingga dia menghapuskan hak daripada saudara perempuan sebapak. Jadi ini para jamaah sekalian, dibagi berapa nih asal masalahnya? 8. Ya, oke. Jadi 8. Ya. Jadi anak perempuan dapat berapa? 4. Istri dapat 1. Saudara perempuan sekandung dapat 3. Nah, ini kan jumlahnya 8 semua ini ya. Ya. Jadi kalau hartanya itu 80 juta, ya, maka anak perempuan dapat berapa? Setengah, 40. Istri dapat, mungkin ada yang bertanya, kok istri dapat sedikit? Ya, karena dengan meninggalnya itu otomatis hubungan tidak ada lagi kaitannya dengan hubungan seorang wanita dengan suami yang meninggal dunia itu telah selesai. Jadi tidak lagi memiliki hubungan apapun, ya, meskipun ya suami, tapi ketika suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, seorang itu telah putus hubungannya. Tapi kalau anak itu tidak putus, ya, dia tetap anaknya si mayit, ya. Saudara perempuan ini tidak putus kan, dia adalah tetap saudara perempuan si mayit. Kalau ini istri, setelah meninggal suaminya masih dikatakan istri si mayit? Tidak. Kalau dia menikah lagi, ada laki-laki yang menikahi, masa mau dikatakan itu istrinya si mayit, padahal dia kan begitu. Itu artinya dia sudah, makanya mungkin ada yang mengatakan kenapa bagiannya seperti itu, karena ya dalam syariat kita dia sudah putus jalurnya dengan si mayit. Jadi seperti ini para jamaah sekalian. Jadi pembagiannya ini dibagi menjadi 8 bagian harta warisannya, dibagi seperti ini. Jelas ya? Jelas? Iya. Kenapa? Iya, saudara perempuan asabah, karena ada anak perempuan. Iya, ada bint. Asabah ma'al ghair namanya.
Asaba ma'al ghair. Ya. Itu asaba bil ghair. Asaba bil ghair. Kalau asaba bil ghair itu laki-laki dan perempuan. Sebentar kita kasih contohnya ini. Sabar. Ya. Sebentar kita kasih contohnya asaba bil ghair. Ya. Nah ini saya kasih langsung contoh asaba bil ghair. Ini yang agak lebih banyak ya, nenek. Berapa neneknya? Satu atau dua? Ya jelas satu. Kemudian anak perempuan. Kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Satu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istri, tapi istrinya non muslim. Iya. Oke. Ini kita review pelajaran kita yang lalu. Ya, coba. Ayo para jamaah sekalian, kita selesaikan sama-sama. Kita mulai dari mana? Iya, nenek dapat berapa? Nenek dapat berapa? Kenapa 1/6? Ada keturunan. Jadi kalau ada keturunan, nenek itu rata-rata nenek itu dapat 1/6. Ya. Kemudian anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Dapat? Kenapa setengah? Karena dia sendiri. Ya. Karena dia sendiri. Ya. Nah, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, dapat berapa? Ini dua-duanya dapat apa? Dapat asabah. Asabah ini sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau tidak ada cucu laki-laki, ini, anak perempuan ini, cucu perempuan ini tidak dapat. Tapi dia dikuatkan dengan ada cucu laki-laki. Maka yang tadinya dia tidak dapat, akhirnya dia dapat bagian warisan karena ada asabah laki-laki, saudara laki-lakinya. Ini kan saudara laki-lakinya, ya. Saudara laki-lakinya dia dapat, maka dia menjadi asabah. Ini namanya asabah bil ghair, ya. Nah, kemudian istrinya dapat berapa? Dapat berapa? Seberapa istrinya? Enggak dapat. Iya. Kenapa? Salah satu syarat mendapatkan warisan adalah tidak boleh berbeda agama. La yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim. Jadi harus seagama. Nah, asal masalahnya jadi berapa nih? 6 ya. Nenek dapat 1, anak perempuan dapat 3, satu cucu perempuan dapat, istilahnya sisanya ini dapat berapa? Dapat 2, ya.
dapat 2. Cuma nanti pembagiannya sama enggak satu-satu? Sama enggak? Tidak. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Yang laki-laki dapat 2 bagian. Jadi yang 2 ini, 2 bagian itu dijadikan berapa lagi? Jadikan 3. Ya, jadikan 3, kemudian yang 2 bagian itu dapat, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Jelas ya? Jelas? Ya. Oke. Jadi sudah bisa? Sudah bisa bagi warisan kan? Nah, ya, jadi kalau umpamanya ini katakanlah 6 miliar, maka si nenek dapat, anak perempuan yang miliar, sisanya yang berapa? 2 miliar itu dibagi 3. 2 bagian milik anak laki-laki, cucu laki-laki, dan 1 bagian milik cucu perempuan. Oke. Ya, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, 3 saudari perempuan sekandung, ibu, dan 1 saudara perempuan seibu. Istri dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Dapat apa? Kenapa 1/4? Tidak ada anaknya, betul. Jadi istri dapat 1/4. 3 saudari perempuan sekandung dapat 3 saudari perempuan sekandung. Dapat berapa? Dapat? Kenapa 2/3? Lebih dari 1. Jadi semua yang perempuan itu, anak perempuan, cucu perempuan, ya, saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan saudari perempuan sebapak itu kalau sendiri dapat setengah. Kalau lebih dari 1 orang dapat 2/3. Ingat, ya. Ini dapat 2/3. Ibu dapat berapa? Ibu dapat, karena ya ada saudari perempuan, maka ibu dapat 1/6. Saudari perempuan seibu, tak dapat. Kenapa 1/6? Karena sendiri. Ini saudara perempuan seibu, ini memang dalam faraid ini dia punya kedudukan yang khusus, ya. Saudara perempuan seibu, dia tidak bisa menjadi asabah, tidak sama dengan saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu itu kaidahnya begini. Ini namanya kalalah, ya. Kalau dia kaidahnya begini. Mereka ini itu kalau ini antara laki-laki dan perempuannya ini tidak ada perbedaan. Kalau sendiri dapat 1/6. Kalau lebih dari 1 orang itu dapat 1/3. Selama
selama yang meninggal dunia ini tidak ada anak. Kapan ada anak, ya, atau ada bapak, maka saudara perempuan seibu ini tidak dapat apa-apa. Jadi mereka di sini kasusnya ini dapat 1/6. Ya, dapat 1/6. Nah, ini berapa ininya? Asal masalahnya, jadi harta warisannya dibagi 12. Dibagi 12 bagian, 12 saham. Ya. Istri dapat 3 saudara perempuan dapat apa? Dapat berapa? 8 ya? Ya. Kemudian ibu 2. Ini juga 2. Berapa nih? Ya, memang ini akan lebih. Ini nanti, ini juga ada ilmunya ya. Ini namanya masalah aul. Aul ya. Kalau ternyata setelah dibagi, ternyata ininya kurang. Ya, ini kan 38 berarti 11. Iya. Tapi mereka berhak dapat warisan, harus tetap diberikan. Maka ini karena ini jadi 11, 13 berarti 14. Ini dihilangkan 12 dan dijadikan 15 ya? Maaf. 15 atau 14? 15. Jadi seperti ini. Jadi terpaksa harta warisannya itu dibagi 15 supaya haknya mereka, karena haknya ini tidak boleh dikurangi. Iya. Haknya tidak boleh dikurangi, mereka harus tetapi karena ininya maka hartanya yang dibagi lebih banyak, kemudian dibagi sesuai ini. Ibu dapat 3, istri dapat 3, dapat 8, dapat 2, dapat 2. Ya. Paham ya? Paham? Ya. Ini sudah bisa bagi warisan ini. Ya. Kasusnya begini. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri, 2 anak perempuan, meninggalkan ibu, bapak, dan 1 saudara laki-laki seibu. Ayo. Istri dapat berapa? Dapat? Yang paling muda itu istri dan suami. Istri dapat 1/4. Kenapa? Karena ada anak, otomatis dapat 1/8. 2 anak perempuan dapat? Kenapa 2/3? Iya. Kemudian ibu dapat berapa? 1/6. Bapak dapat? Bapak dapat berapa? Bapak dapat berapa? 1/6. Ini
masalah al-umarain namanya ya dalam ini. Ini dapat 1/6 tambah asabah. Ya, karena bapak itu Masya Allah dia ashabul furud, tapi juga dia bisa juga sekaligus jadi asabah karena dia laki-laki. Ya. Satu-satunya laki-laki yang tidak bisa jadi asabah itu siapa? Dua laki-laki yang tidak bisa asabah itu suami dan saudara laki-laki seibu. Nah, ini sekarang saudara laki-laki seibu dapat berapa? Dapat berapa? Dia dapat berapa? Oh, Masya Allah dari sini ya. Dapat berapa nih? Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ada anak dan ada juga bapak. Jelas ya, jelas tidak dapat apa-apa. Jadi masalahnya dari berapa ini? 24 ya? 24 di? 24. Istri dapat 3. Jadi harta warisannya dijadikan 24 bagian, 24 saham. 24 bagian. Jadi di total harta warisan itu kemudian dibagi 24. 24 bagian. Istri dapat 3 bagian. Jadi kalau satu rumah saja, nah rumah itu dibagi 24. Kalau satu rumah atau sebidang tanah. Tidak mau dijual tanah itu, maka bagi 24. Istri dapat berapa? 3 petak. Jadi dibagi kalau satu bidang tanah itu dibagi 24. Dibagi rata 24, kemudian nanti masing-masing diberikan sesuai dengan bagiannya. 3 istri dapat 3, 2 anak perempuan dapat berapa? 16 ya? Iya. 16. Ibu dapat 4. Bapak dapat berapa? Bapak dapat berapa nih? 4. Tapi kaidahnya kan kaidahnya bapak itu sama ibu selalu bapak itu dapat lebih banyak daripada kaidahnya sama lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagaimana ini? Bukan, bapak bukan asabah bil ghair. Bapak itu 1/6. Ini yang disebut dengan masalah umarayain ya. Yang jadi bapak itu dapat 1/6 ditambah bukan asabah, ditambah sisa. Atau asabah. Jadi harusnya bapak ini dapat berapa? Karena harusnya dia lebih banyak daripada ibu dan harus maka harus dia dikasih ditambah 4. Berarti berapa? 8. Nah, berarti ini masalahnya apa ini? Aul. Aul. Jadi aul ini kan 23 tambah ini berapa? 31 ya? 31 ya? Jadi nanti harta warisannya itu dibagi 31, kemudian dibagi seperti ini. Nah itu kalau ternyata setelah dihitung ternyata
pembagiannya itu harta warisannya yang asal masalahnya ini tidak cukup, maka ini namanya masalah aul, ditambah supaya terbagi sesuai dengan pembagian yang sebenarnya. Ya. Satu lagi atau dua lagi? Ya. Suami ya. Ini sederhana nih. Suami satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara laki-laki seibu. Ayo. Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Setengah. Saudara laki-laki sekandung? Iya. Atau saudara laki-laki seibu dulu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Ini suami dapat setengah karena tidak ada anak. Saudari laki-laki seibu karena dia satu orang dapat 1/6. Sisanya milik, ya, milik saudara laki-laki, karena saudara laki-laki itu statusnya sebagai asabah bin nafs, ya, asabah bin nafs. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, maka dia yang menjadi asabah, dia yang mengambil sisanya. Masalahnya dari 6, suami dapat 3, ini dapat 1, ini dapat 2. Ya. Ya. Suami dua saudara perempuan sekandung, ya, dua saudara perempuan seibu, ibu, nenek. Ayo. Suami dapat? Kenapa dapat 1/2? Tidak ada anak. Dua saudara perempuan sekandung dapat 2/3. Dua saudara perempuan seibu
Dapat enggak warisan? Dapat enggak warisan dulu? Mahjub enggak? Enggak mahjub. Dia karena ada saudara perempuan, maka dia tidak ada juga anak, tidak ada bapak ya. Tidak ada anak, tidak ada bapak. Otomatis dia dapat berapa? Karena dia 2 orang, maka dapat sepertiga. Ibu dapat berapa? Ibu dapat dapat 1/6 karena ada saudara perempuan lebih dari 1, dapat 1/6. Nenek nenek karena kalau sudah ada ibu berarti nenek tidak dapat. Nenek tidak dapat karena warisan itu diberikan kepada yang lebih dekat. Ya, oke. Nah, jadi di sini berapa nih? 6. Suami dapat 3. Ini dapat berapa? 4 ya? Nanti masing-masing 2. Kemudian ini berapa? 2. Ini 1. Ini aul juga lebih. Jadi berapa jadinya? 10 ya? Jadi ini nanti jadi 10. Ya. Jadi harta warisannya itu jangan 6, tapi dijadikan 10. Dibagi 10 bagian, nah kemudian dibagi sesuai dengan ini. Ya. Cukup? Atau satu lagi? Ini yang sederhana saja. Tapi yang paling banyak masalah warisan itu ahli warisnya itu suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan. Iya, itu yang kita contohkan ini. Iya, ini hanya untuk latihan saja. Kalau ada kasus seperti itu, kakek ibu maksudnya dari bapak, berarti apa? Nenek ya? Ya, untuk membedakan saudara laki-laki seibu. Ayo. Ibu dari bapak dapat berapa? Dapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena ada kakek. Maaf, karena dia kakek, nenek, afwan. Nenek itu dapat 1/6. Kakek dapat, atau saudara laki-laki seibu dapat berapa? Dari mana 1/6? Iya, sendiri. Tapi ada kakek. Kalau ada kakek, ada bapak, ada kakek, otomatis saudara laki-laki itu enggak, yang seibu ya, saudara laki-laki seibu tidak dapat. Nah, sekarang di sini kakek yang menguasai, dia dapat asabah. Dia dapat asabah. Nah, ini masalahnya jadi 6. Kakek saudara ini dapat berapa? 1. Kakek dapat 5. Ya, karena memang kasusnya seperti ini ya. Nah, ini para ikhwan sekalian, ini semua ya, ini memang harus selalu selalu kita ingat ashabul furud, kapan kita, supaya selalu terlatih seperti itu. Semakin terlatih, semakin kita bisa mengetahui pembagian warisan itu. Kuncinya pada 4 hal. Inti daripada pembagian warisan 4 hal. Penguasaan terhadap ashabul furud, kemudian pengetahuan kita tentang penguasaan terhadap asabah, kemudian yang ketiga pengetahuan kita tentang hajab, kapan dia dapat, kapan dia tidak dapat, kapan bagiannya dikurangi. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan kita tentang
ashabul furud, asabah, apa lagi? Oh itu saja ya. Ya, ashabul furud, asabah dan kapan dia mahjub, kapan dia mahjub, kapan dia terkurangi bagiannya karena adanya ahli waris yang lebih berhak. Nah itu penguasaan yang harus selalu dilatih untuk bisa sampai pada pembagian warisan. Saya kira cukup ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Maka alhamdulillah ya, nanti kalau dibutuhkan lagi maka memang seharusnya faraid ini didaurahkan atau dibuatkan pelatihan ya. Kalau seperti ini setiap pekan satu kali, itu pelajaran yang lalu lupa lagi ya. Nah, jadi ini memang harus dilatih, sering dilatihkan ya. Kita juga kalau tidak mengajar itu ya kadang lupa lagi ya. Nah kemudian setelah itu ya banyak latihan ya. Saya kira cukup para jamaah sekalian. Insya Allah mulai pekan depan kita masuk pembahasan yang baru ya, dengan bab yang baru. Kita masuk pada fiqhul usrah, fikih keluarga ya. Fikih keluarga dimulai dengan bab nikah ya, insya Allah. Jadi warisannya sudah, nah, sekarang sudah dapat warisan kan? Ya, sudah dapat warisan. Iya, kalau sudah dapat warisan, ya sudah bisa menikah. Nah, kita insya Allah akan belajar tentang fikih nikah, fikih usrah. Ini juga penting, ya. Ini juga penting. Termasuk diantara hal yang paling banyak ditanyakan itu terkait dengan persoalan keluarga. Insya Allah, ya kita bersyukur kepada Allah sudah sampai pada pembahasan ini. Ini kalau belajar fikih sudah selesai bab ini kemudian masuk bab nikah, itu berarti sudah setengah dari persoalan fikih itu sudah kita selesai. Ya, kalau sudah selesai setengah, tinggal setengahnya lagi, tinggal fikih usrah dan fikih tentang jinayat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa menuntaskan pelajaran kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.